Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan untuk kita semua. Di sini saya ingin menjelaskan aplikasi pengaplikasian drone pada perkebunan kelapa sawit. Baik, sebelum itu perkenalkan, nama saya Alifian Rizky Wibowo. Saya berasal dari kelas SPKSH yang sedang mengikuti mata kuliah yaitu GIS, dan saya berNIM 231111203. Baik, untuk fungsi utama drone sendiri untuk di perkebunan kelapa sawit yaitu adalah untuk sensus pohon yang akurat. Jadi drone ini melakukan sensus pohon atau bisa dikatakan palm counting dengan foto udara yang beresolusi tinggi. Data ini akan diproses menggunakan perangkat lunak khusus seperti palm oil recognition dari Esri, memberikan informasi dan kerapatan pohon secara resmi. Lalu untuk monitoring kesehatan tanaman itu bisa juga dilakukan oleh drone, yaitu melalui analisis visual dan indeks NDVI atau bisa dikatakan Normalized Difference Vegetation Index. Drone ini dapat memantau kesehatan tanaman. Ini juga memungkinkan deteksi dini anomali dan intervensi yang tepat waktu untuk menjaga kualitas produksi pada tanaman perkebunan kelapa sawit. Lalu untuk drone ini sendiri itu juga dapat bisa dikatakan lebih ke efisiensi dana perusahaan, yaitu dapat melakukan pemupukan dan penyemprotan yang presisi. Jadi drone ini memungkinkan pemupukan dan penyemprotan pestisida secara otomatis dan tepat sasaran. Ini juga mengurangi pemborosan dan meminimalkan paparan bahan kimia pada pekerja dan meningkatkan efektivitas perawatan tanaman di lahan kelapa sawit. Jadi hal-hal ini sebenarnya mencangkup banyak untuk mengefisiensikan perkebunan pada kelapa sawit. Nah, baik, untuk selanjutnya yaitu manfaat drone untuk efisiensi dan produktivitas. Tadi kita sempat menyenggol-nyenggol terus perihal efisiensi dan efisiensi. Nah, sekarang kita dapat membahas yaitu perencanaan kebun yang optimal. Untuk mempercepat lah dan ya bisa dikatakan efisiensi. Drone itu dapat mempercepat pemetaan lahan dan pembuatan peta topografi DEM, memberikan data akurat untuk perencanaan kebun yang lebih efisien dan berkelanjutan. Jadi lebih gampangnya yaitu kita yang biasanya manual dengan cara turun ke lapangan, ini sekarang kita hanya bisa dan sekarang kita itu lebih bisa efisien waktu, tenaga, dan biaya. Dikarenakan kita tanpa turun ke lapangan pun kita dapat bisa memantau situasi real keadaan di lahan. Lalu untuk deteksi dini hama penyakit, itu dengan pemantauan udara yang secara rutin, drone ini memudahkan kita untuk mendeteksi dini maupun penyakit, kekurangan unsur hara, dan lain-lainnya. Seperti ya kekurangan urea, kekurangan NPK, ataupun unsur hara lainnya, itu bisa kita deteksi dengan drone. Lalu untuk pengurangan biaya operasional, nah tadi sudah kita sempat bahas sedikit, dengan adanya drone kita dapat bisa langsung dari satu tempat ini untuk menjangkau ke seluruh tempat yang lebih luas, dikarenakan itu tadi adanya drone. Baik, untuk berikutnya ada apa aja sih teknologi dan layanan drone yang ada di Indonesia sekarang? Saya akan mengambil sedikit contoh saja lah. Seperti drone Agras T16 yang memiliki keunggulan yaitu dari drone spraying Indonesia dan memiliki kapasitas tangki hingga 16 liter dan jangkauan semprotnya bisa 6,5 meter. Mampu menyemprotkan area 10 hektar per jam dan menjadikan solusi cepat dan efisien. Lalu untuk sistem kontrol terintegrasinya sendiri itu dilengkapi dengan aplikasi Android yang kita seluruh orang Indonesia miliki lah untuk sekarang. Monitoring kondisi tanaman secara real time dan pelaporan lapangan memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat. Lalu untuk tarif dan layanan yang sangat terjangkau dengan tarif bervariasi seperti Rp16.364.000 per hektar untuk area lebih 10.000 hektar. Teknologi drone semakin terjangkau dan layak diimplementasikan ataupun diaplikasikan untuk perkebunan skala besar di perkebunan kelapa sawit khususnya. Nah, jadi kesimpulan pada drone yang saya bahas ini adalah drone adalah masa depan perkebunan kelapa sawit yang memiliki memiliki kelebihan yang sangat-sangat signifikan lah terasanya, apalagi pada biaya kos. Dan solusi teknologi komprehensif adalah drone, solusi teknologi yang meningkatkan akurasi, efisiensi, dan berkelanjutan pengelolaan kebun kelapa sawit secara holistik. Lalu kesiapan mahasiswa agroteknologinya sendiri nih perlu memahami dan sangat-sangat harus menguasai teknologi ini, terutama drone yang lagi kita bahas sebagai bakal kerja penting di industri perkebunan modern. Dan investasi untuk masa depan, karena drone ini sendiri tidak hanya dipakai sekali, 2 kali maupun 3 kali, tapi bisa lebih berkali-kali.
dan ini dapat mendorong produktivitas sekaligus menjaga keasrian lingkungan perkebunan kelapa sawit, dan lebih bisa mengurangi dampak negatif kepada SDM kita sendiri karena kita sudah melakukan yang namanya pemakaian teknologi. Baik, begitu, sekian dari saya. Bila taufik walhidayah, mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.